Hai hai hai, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah aljabar pada abad ke-19. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 11 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang beranggotakan Adelia Rafika Putri dengan NPM 20130211028, Dian Kusumayanti dengan NPM 20130211022, Maria Anggun Zahra Arditya dengan NPM 20130211018. Nah, sekarang langsung saja ke pembahasannya. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan kata aljabar? Namun, tahukah kalian pengertian aljabar itu sendiri? Jadi, kata aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljab yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol atau biasanya berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contoh yang sering kita jumpai yaitu bilangan X dan Y yang mewakili bilangan diketahui dan yang ingin diketahui. Aljabar secara historis dibagi menjadi dua periode waktu loh, yaitu aljabar klasik dan aljabar modern atau juga disebut aljabar abstrak. Aljabar yang dibicarakan sebelum abad ke-19 disebut aljabar klasik, sedangkan aljabar sesudah abad ke-19 hingga sekarang disebut aljabar modern atau aljabar abstrak. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Jadi, perbedaan yang menonjol antara keduanya yaitu aljabar klasik membahas tentang bagaimana cara memanipulasi bentuk aljabar untuk menyelesaikan suatu persamaan polinom. Simbol yang digunakan dalam aljabar klasik melambangkan suatu bilangan, sedangkan pada aljabar abstrak, proses manipulasi aljabar tidak hanya berkaitan dengan angka. Simbol-simbol yang digunakan juga tidak perlu menyatakan suatu bilangan. Selanjutnya, yuk kita sama-sama mengenal asal-usul aljabar. Asal mula aljabar ini dapat kita temukan pada zaman Babilonia kuno. Babilonia kuno ini merupakan negara yang terletak di semenanjung Persia yang sekarang menjadi negara Irak dan Iran. Pada saat itu, bangsa Babilonia kuno yang mengembangkan sistem aritmatika yang cukup rumit. Dan pada masa Babilonia kuno ini juga banyak bukti mengenai permasalahan aljabar. Karena para penulis Babilonia kuno menuliskannya di prasasti bebatuan sehingga peninggalannya masih dapat dilihat sampai saat ini. Seiring perkembangan zaman, pada abad ketiga, Diophantus of Alexandria menulis buku yang berjudul Aritmatika, di mana ia menggunakan simbol bilangan yang tak diketahui untuk operasi penambahan dan pengurangan. Setelah seiring berjalannya waktu, kemudian muncullah tokoh yang sekarang ini dianggap sebagai penemu teori aljabar. Dialah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Awal mula dikenalnya nama aljabar adalah ketika al-Khawarizmi menuliskannya di dalam buku karangannya yang berjudul The Compendious Book All Calculation by Completion and Balancing. Kemudian, istilah tersebut menyebar setelah karya tersebut diterjemahkan ke berbagai bahasa Eropa oleh muridnya yang bernama Omar Khayyam. Sejak saat itulah perkembangan ilmu aljabar terus dipelajari dan terus disempurnakan sampai sekarang ini. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat lagi dengan tokoh-tokoh dalam mengembangkan aljabar. Yang pertama ada Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Ia merupakan seorang ahli matematika dari Persia yang pertama kali mencetus aljabar. Yang kedua, Al-Khalasadi. Ia merupakan salah seorang matematikus muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol aljabar dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Yang ketiga, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Ia adalah matematikawan Rusia yang dikenal sebagai orang yang mengembangkan geometri non-Euclides. Yang keempat, Saraf al-Din al-Muzaffar Ibnu Muhammad Ibnu al-Muzaffar al-Tusi. Ia adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia yang mengajar beberapa topik matematika, astronomi, dan yang terkait seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Yang kelima, Omar Khayyam. Ilmuwan yang berasal dari Persia ini
membangun aljabar geometri dan menemukan bentuk umum geometri dari persamaan kubik. Yang keenam, Kawasaki. Ia merupakan ilmuwan yang berasal dari Jepang pada abad 17 dan ia mengembangkan tentang determinan. Dan yang ketujuh, Robert Ricordi adalah seorang yang memperkenalkan tanda sama dengan yang terdapat dalam bukunya berjudul The Whetstone of Wit pada tahun 1557. Demikianlah video pembelajaran mengenai sejarah aljabar pada abad ke-19. Terima kasih yang telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.